Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Horor Yuk 99. Selamat menikmati videonya. Kita masuk ke adegan di pagi hari yang cerah. Sekelompok pendaki berkumpul di kaki Gunung Angker, sebuah gunung yang terkenal dengan keindahannya sekaligus kisah-kisah misteri yang menyelimutinya. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, Ari, Budi, Citra, dan Dedi. Mereka sudah merencanakan perjalanan ini sejak berbulan-bulan lalu. Meskipun banyak orang yang memperingatkan tentang bahaya dan hal-hal aneh yang sering terjadi di gunung tersebut, Ari mengeluarkan peta. Bagilah teman-teman, rute kita sudah jelas. Kita akan mulai dari sini dan mendirikan tenda di puncak malam ini. Budi, aku sudah tidak sabar melihat matahari terbit dari atas sana. Citra, aku juga. Tapi kita harus tetap berhati-hati, banyak cerita aneh tentang tempat ini. Dedi, jangan khawatir, kita semua siap kan? Perjalanan dimulai dengan penuh semangat. Mereka berjalan menyusuri hutan yang lebat. Suasana burung-burung dan gemericik air sungai menemani langkah mereka. Suasana pagi yang segar membuat perjalanan terasa menyenangkan. Namun, semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Ari melihat sekeliling. Hutan ini semakin gelap ya. Padahal masih pagi. Citra, iya, aku juga merasa begitu sih. Ada sesuatu yang aneh. Budi, mungkin cuma perasaan kita saja. Ayo, lanjutkan perjalanan kita. Mereka terus berjalan, namun tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar yang tumbang menutupi jalan setapak. Dedi, sepertinya kita harus mencari jalan memutar, tapi peta menunjukkan ini satu-satunya jalan. Citra, Ari, kalau begitu kita harus melewatinya. Hati-hati teman-teman. Mereka berhasil melewati pohon tumbang itu dengan susah payah. Namun, kejadian aneh mulai terjadi. Citra melihat bayangan hitam di antara pepohonan, dan Ari merasa ada yang mengikuti mereka. Citra, kalian lihat itu, sepertinya ada bayangan. Budi, mana? Aku tidak melihat apa-apa. Ari, mungkin kita hanya lelah. Ayo, kita harus terus berjalan. Sore hari, mereka sampai di sebuah lembah kecil dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin. Dedi, kita istirahat dulu di sini, nanti kita lanjutkan perjalanan. Citra, aku merasa tidak nyaman di sini, tempat ini terlalu sunyi. Budi, jangan terlalu dipikirkan, kita hanya perlu beristirahat sebentar. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan pendakian. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin kabut tebal menyelimuti mereka. Jalan setapak semakin sulit ditemukan, dan suhu udara semakin dingin. Ari, kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai tersesat. Dedi, kita harus tetap bersama-sama, kabut ini bisa membuat kita kehilangan jejak. Menjelang malam, mereka akhirnya tiba di puncak. Namun, suasana di sana begitu berbeda. Tidak ada angin yang bertiup, dan kabut tebal membuat pandangan mereka terbatas. Budi, akhirnya kita sampai. Tapi tempat ini terasa berbeda. Citra, aku merasa ada yang mengawasi kita. Ari, ayo kita dirikan tenda dulu. Kita butuh tempat berlindung. Saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Bunyi-bunyian aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Mereka berempat berkumpul di dalam tenda mencoba menghangatkan diri. Dedi, apa kalian dengar itu? Sepertinya suara langkah kaki. Citra, iya, aku mendengarnya. Aku takut. Ari, tenang, kita aman di dalam tenda. Namun, suara langkah kaki semakin mendekat. Tiba-tiba tenda mereka terguncang hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Budi, apa yang terjadi? Dedi, cepat, nyalakan senter. Ketika mereka menyalakan senter, tidak ada apa-apa di luar tenda, hanya kegelapan dan kabut tebal yang menyelimuti. Ari, sepertinya kita harus berjaga bergantian. Kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Citra, aku akan berjaga dulu, kalian istirahatlah. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap suara dan bayangan membuat mereka waspada. Hingga akhirnya matahari terbit mengusir kabut dan kegelapan. Ari, kita berhasil melewati malam ini. Ayo, kita harus segera turun. Budi, aku tidak ingin berada di sini lebih lama lagi. Mereka segera berkemas dan memulai perjalanan turun. Mereka lelah. Mereka merasa lega bisa meninggalkan puncak yang menyeramkan itu. Di perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara. Setiap dari mereka memikirkan pengalaman aneh yang baru saja mereka alami. Citra, kalian percaya dengan semua cerita tentang gunung ini sekarang? Dedi, setelah apa yang kita alami semalam, aku tidak akan meragukannya lagi. Ari,
Yang penting kita semua selamat. Ini akan jadi pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Perjalanan turun terasa lebih cepat, dan ketika mereka sampai di kaki gunung, mereka disambut oleh sinar matahari pagi yang hangat. Meski lelah, mereka merasa lebih kuat dan lebih dekat satu sama lain setelah berbagi pengalaman menakutkan tersebut. Budi, Alhamdulillah, akhirnya kita sampai. Terima kasih teman-teman, ini benar-benar petualangan yang luar biasa. Citra, iya, aku senang kita bisa melaluinya bersama. Teddy, ayo kita pulang. Menceritakan ini kepada yang lain pasti menarik. Dengan penuh kenangan dan perjalanan, mereka meninggalkan Gunung Angker, membawa serta cerita yang akan selalu mereka ingat sepanjang hidup. Pendakian itu tidak hanya menguji keberanian mereka, tetapi juga mempererat persahabatan di antara mereka.